Kemiskinan kini menjadi suatu hal yang patut diperhatikan di tengah kondisi ketidakpastian seperti saat sekarang ini. Perlu diingat bahwa pasca pandemi COVID-19 masyarakat sudah mengalami tekanan, ditambah lagi inflasi dan era suku bunga tinggi yang kini juga melanda Indonesia. Kemiskinan memang menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Namun, memang pasti memerlukan keterlibatan lembaga lainnya amat sangat menentukan dalam menurunkan permasalahan kemiskinan yang membelit tanah air. Data berbicara, ada sekitar 5,98 juta penduduk Indonesia yang masih dalam kondisi kemiskinan ekstrim. Perlu diketahui, kemiskinan ekstrim atau kemiskinan absolut merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer, seperti makanan, air minum, sanitasi, kesehatan, pendidikan, serta tempat tinggal. Jika melihat garis kemiskinan yang dihitung BPS, pengeluaran makanan memiliki proporsi lebih besar ketimbang non-makanan. Hal ini menunjukkan perubahan harga makanan dapat menyebabkan gejolak, terutama penduduk miskin. Dapat dibayangkan, pengeluaran penduduk miskin ekstrim yang kurang dari Rp12.000 hanya cukup untuk membeli beras 1 kilogram. Uang sebesar itu bahkan tidak cukup untuk membeli seliter minyak goreng. Menilik laporan BPS, inflasi Desember tahun 2022 mencapai 0,66%. Hal ini didorong oleh kenaikan beberapa barang dan jasa, antara lain makanan, minuman, serta transportasi. Di sisi lain, pemerintah memang penting memastikan ekonomi tetap tumbuh. Harus kita yakini bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan akan semakin berkurang. Dengan adanya kondisi kemiskinan yang melanda, Presiden Republik Indonesia menggencarkan program penyaluran serentak bantuan pangan yang dipercayakan kepada Badan Urusan Logistik Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama Bulog, di mana program bantuan pangan Bulog ini menyediakan beras sebagai kebutuhan primer. Pengalokasian kebutuhan pangan primer ini dialokasikan kepada 21,3 juta penerima atau sebanyak 213.530 ton per alokasi. Sehingga nantinya akan disalurkan sebanyak 640.590 ton untuk 3 bulan alokasi. Program bantuan pangan ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat dalam pemenuhan pangan sehari-hari. Selain itu, dampak besar yang kami harapkan dengan adanya program bantuan pangan yang dilaksanakan oleh Bulog, semoga dapat menjadi solusi untuk memberantas kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Sehingga, lambat laun Indonesia bisa menjadi negara makmur dan sejahtera. Dengan adanya bantuan beras ini, saya sangat berterima kasih karena saya dapat terbantu untuk meringankan beban pengeluaran kebutuhan saya.